Baik pemirsa, kita kembali ke Manggarai Timur. Hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur menggelar acara memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Tepatnya jatuh pada tanggal 12 November 2022. Kegiatan puncak berlangsung di Aula Kevikepan Borong, Kelurahan Rana Lobak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pada puncak kegiatan tersebut ditandai dengan tiup lilin kue ulang tahun yang ke-58 tahun. Ulang tahun Kesehatan Nasional yang ke-58 mengusung tema dengan memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2002. Bersama-sama kita berantas stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak di bumi Manggarai Timur. Hari ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur merayakan Hari HKN, Hari Ulang Tahun Kesehatan Nasional yang ke-58. Untuk stunting, Manggarai Timur berhasil menurunkan 2 digit ya dari tahun lalu, tetapi untuk angka kematian ibu dan bayi kami malah cenderung naik. Untuk tahun 2023 target kami stunting kami bisa turunkan sampai 4 digit. Semoga itu bisa terwujud. Kemudian untuk angka kematian ibu dan bayi kami berharap bisa menekan sampai 0. Meskipun itu cukup berat, tapi kami akan buat strategi-strategi baru untuk bisa mencapainya. Khusus untuk stunting, kami akan fokus untuk penanganan ibu hamil, terutama ibu hamil yang kek dan risiko tinggi. Kemudian penanganan baduta stunting dengan menggerakkan seluruh stakeholder dan masyarakat bersama-sama untuk peduli menangani ibu-ibu hamil kita yang kek dan juga baduta stunting. Perlu saya sampaikan, untuk ibu hamil yang kek di Manggarai Timur itu dari tahun ke tahun itu stagnan ya. Dari tahun lalu 19%, tahun ini juga sekitar 20%. Jadi masih cukup tinggi. Nah, ibu hamil kek ini kalau tidak ditangani dengan serius akan melahirkan bayi-bayi yang BBLR atau berat badan lahir rendah yang kedepannya akan bisa menjadi stunting. Jadi kami lebih fokus untuk menangani ibu-ibu hamil yang kek, bekerja sama dengan lintas sektor, dengan seluruh komponen masyarakat dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, masyarakat di desa, semuanya kita ajak untuk peduli untuk mengurus ibu-ibu hamil kek ini. Kemudian juga pada saat kita memberikan intervensi pada ibu hamil kek dan juga baduta stunting ya, anak di bawah 2 tahun yang mengalami stunting, kita juga mengajak seluruh komponen masyarakat, bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja dan juga OPD, 12 OPD, konvergensi stunting, kita mengajak BUMN, BUMD, kemudian seluruh tokoh-tokoh agama ya, untuk bahu-membahu bersama-sama peduli terhadap ibu hamil kek dan juga baduta stunting. Kita berharap kalau kita kerjakan bersama-sama, kepedulian secara bersama, kemudian bergerak bersama-sama untuk menolong ibu-ibu ini. Ibu, apa ada langkah strategis dari dinas terkait dengan menuntaskan persoalan kematian bayi dan ibu di Manggarai Timur? Ya, untuk inovasi, strategi inovasi dalam rangka penanganan penurunan angka kematian ibu dan bayi ini, kami ada inovasi. Yang pertama adalah Anjelin, antar jemput ibu bersalin. Jadi seluruh ibu yang mau bersalin, ini kerjasama antara bidan dengan perangkat desa dan juga para kader dan seluruh masyarakat di sekitar ibu hamil, sehingga ada informasi manakala ada ibu hamil yang akan melahirkan, puskesmas segera menjemput ibu tersebut bawa ke sarana kesehatan. Dan manakala
tidak bisa ditangani di puskesmas, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya bidan sahabat ibu. Jadi bidan sahabat ibu ini kita programkan inovasi ini untuk setiap ibu hamil wajib didampingi oleh satu orang bidan sebagai sahabatnya yang memantau secara terus-menerus kondisi ibu, dan nama serta nomor HP bidan harus tertera di dalam buku KIA ibu tersebut, sehingga kapan saja ibu mengalami masalah dalam kehamilannya atau ibu tersebut mau melahirkan, sudah muncul tanda-tanda, maka si ibu bisa segera mengontak bidan sahabatnya. Dengan cara ini maka kondisi kesehatan ibu selama kehamilan itu terpantau dengan baik. Kemudian yang berikutnya, inovasi yang kita lakukan adalah kunjungan khusus untuk ibu hamil risiko tinggi yang dilakukan oleh para petugas kesehatan, dalam hal ini bidan, yang selama ini dilakukan oleh bidan sendiri. Maka untuk kedepannya bidan wajib mengajak lintas sektor di dalam kunjungan ibu hamil RISTI ini. Ya, misalnya ibu hamil tersebut bermasalah dengan masalah kependudukannya, masalah statusnya, itu nanti akan mengajak kepala desa atau lurah. Kemudian kalau ibu hamil itu mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil dan sebagainya, maka bidan akan mengajak pastor atau kiai atau pemuka agama yang dekat dengan ibu. Bisa juga kalau dia mengalami masalah gizi, maka teman-teman bidan akan mengajak PPL atau penyuluh yang ada di lapangan. Jadi ini tujuannya adalah bahwa persoalan yang dihadapi oleh ibu hamil risiko tinggi atau bumilkek itu bisa ditangani secara bersama-sama, bukan hanya oleh dinas kesehatan saja. Nanti bidan akan mengevaluasi kira-kira pokok permasalahan penyebab dia kek atau penyebab dia risiko tingginya itu apa, sehingga membutuhkan dukungan dari lintas sektor yang mana untuk sama-sama turun ke lapangan seperti itu. Ini beberapa inovasi yang kami lakukan di Manggarai Timur dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Ibu rasa optimis, kira-kira bagaimana itu untuk optimis terkait dengan penuntasan persoalan stunting dan kematian ibu dan bayi di Manggarai Timur? Ada tidak rasa optimis dalam menekan angka ini? Untuk stunting ya saya sangat optimis karena selama 3 tahun terakhir ini kita bagus ya menampakkan keberhasilan yang luar biasa. Apalagi kalau seluruh komponen, seluruh lintas sektor, 12 lintas sektor dinas kesehatan yang duduk dalam konvergensi stunting itu nanti bekerja sama secara penuh, saya rasa itu turunnya akan lebih besar lagi, bukan hanya 2 digit tapi bisa lebih lagi. Kemudian untuk angka kematian ibu dan bayi, saya juga optimis meskipun itu masih PR yang cukup berat. Untuk dinas kesehatan, ini pekerjaan yang sangat berat ya, saya rasa sangat berat. Tetapi dengan strategi yang tadi saya bilang, kita mengajak lintas sektor untuk peduli terhadap masalah yang dihadapi di Manggarai Timur ini. Dari mulai Bapak Bupati sudah begitu peduli dengan kematian ibu dan bayi ini, kemudian para camat, para kepala desa dan lurah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian BUMD, BUMN, ya semuanya bekerja sama. Saya rasa bukan hal yang mustahil untuk kita mampu menekan angka kematian ibu dan bayi ini bahkan sampai 0.